Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang masalah banjir yang mengganggu perjalanan dari kereta api. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Dan untuk membahas lebih lanjut upaya PT KAI menormalisasi jalur kereta dan genangan banjir, sudah hadir dari luar studio Metro TV Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang, Lukman Arif. Selamat siang Pak Lukman. Selamat siang Mas Yusuf. Terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Lukman. Untuk informasi per hari ini, apakah semua operasional rute KAI Daop 4 Semarang sudah kembali normal? Iya, sampai dengan saat ini ya, upaya normalisasi jalur yang terendam banjir sejak Sabtu dini hari kemarin terus kami lakukan ya. Update sekitar pukul 10 tadi, jalur dulu bisa kami lewatkan kereta api dengan kecepatan 40 km, sedangkan jalur hilir 30 km per jam. Memang belum ideal atau belum sesuai dengan kecepatan yang diizinkan, yaitu sekitar 100 km, tapi kami akan terus Itu ya, berupaya diturunkan tuh untuk ya melakukan kecepatannya. normalisasi jalur tersebut hingga dapat dilewati dengan kecepatan yang diinginkan dengan aman pastinya. Jadi kami harus yakinkan bahwa jalur tersebut sudah aman untuk dilewati kembali oleh pejalan kereta api. Oke, Pak Oke Lukman. ya, jadi ketika banjir tuh kecepatannya dikurangin ya, oleh 100 km per jam dikurangi sampai 40 atau enggak 30 km per jam. Berarti kan dia memperlambat perjalanan. Jadi kecepatannya cuma 30% ataupun 40% dari keadaan normal. Ya jadi lambat tuh, mungkin jadi ngantri atau dikurangi jadwalnya. Ya gara-gara banjir gitu untuk keamanan nih. Soalnya kalau cepet-cepet mungkin bisa terselip ya. Kalau udah terselip itu mungkin kereta bisa terguling atau keluar dari jalur. Tidak ada lagi kereta api baik itu nomor ganjil maupun genap yang harus melalui rekayasa operasional dalam kaitannya kepada pemutaran jalur ya. Semua sudah sesuai dengan trek awal ya. Iya, khusus untuk hari ini ya sampai dengan siang ini ada dua perjalanan kereta api dari Jakarta menuju Surabaya yang melewati lokasi tersebut dibatalkan perjalanannya, yaitu Oh, kereta sampai api Sembrani dibatalkan tambahan itu ya. dari Gambir Pasar Turi dan juga kereta api Argo Bromo dari stasiun Gambir ke Pasar Turi. Untuk yang lintas selatan ada beberapa yang dibatalkan, selain itu tidak ada penambahan lagi. Mudah-mudahan habis ini sudah nggak ada lagi penambahan kereta yang batal. Oke oke. Berarti ada penerapan lebih lanjut begitu Pak ya, terkaitan dengan dinamisnya cuaca gitu ya Pak ya. Betul. Tetapi bagaimana masyarakat nanti akan memonitor secara berkala Pak mengenai rute mereka, apakah nanti jelang siang, sore hingga malam hari ini ada potensi pembatalan? Itu ya. Ya, kami harapkan ya bahwa jalur tersebut bisa aman kembali dan nggak ada pembatalan. Kalaupun ada dinamisnya bergantung keadaan di lokasi, hak penumpang kami terus kami sampaikan. Kami akan mengirimkan WA Blast ke seluruh pelanggan yang telah memesan tiket dan terdampak perjalanannya akibat adanya Itu banjir ya. tersebut, yaitu adanya pembatalan ataupun perubahan lokasi. Kami sampaikan melalui mereka dan juga kami umumkan melalui kayak media-media seperti Metro TV sekarang. Gitu ya. Jadi kan ketika kereta itu kan punya jadwal ya. Jadi kapan datang, kapan sampainya, ketika ada penundaan, ada pembatalan, itu kan akan mengganggu orang yang sudah punya jadwal. Misal harus berangkat nih jam berapa, misalnya berangkat untuk kerja ataupun berangkat untuk ke tempat yang tujuannya. Nah, ketika jadwalnya berubah, maka mereka harus menyesuaikan keretanya gitu. Dan itu tuh harus diinformasikan. Kalau enggak ya orang udah siap-siap ternyata gak jadi berangkat atau diganti jadwalnya atau mungkin dipercepat ataupun diperlambat gitu. Jadi orang yang pengen menggunakan akan sangat terganggu. Ya entah itu jadi telat atau mungkin jadi kelewatan gitu atau harus menunggu lebih lama. Ya itu jadi masalah juga untuk masalah pelayanan. Ya gara-gara ada bencana alam. Tempat Semarang apakah sudah dilakukan asesmen terhadap cuaca sepanjang hari hingga malam hari ini bagaimana dan rute-rute mana Pak yang patut diawasi dan dimonitor terus oleh penumpang dengan potensi adanya pembatalan? Koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait keadaan cuaca itu kami lakukan secara intens. Kami juga disupport penuh kolaborasi dengan BMKG Ayani Semarang. Jadi BMKG secara berkala mengirimkan informasi kepada kami ya Itu terkait ya potensi dengan cuaca BMKG. yang terjadi di wilayah Daop 4 Semarang ini. Kebetulan ya wilayah Daop 4 Semarang ini mayoritas berada di jalur pantai sisi utara dan dari analisa BMKG potensi terjadi hujan dengan intensitas rendah, sedang, dan tinggi hingga adanya rob itu masih terus berlangsung Itu ya. hingga tanggal 21 esok hari. Mudah-mudahan dengan informasi tersebut kami segera melakukan upaya-upaya preventif sehingga nggak ada lagi gangguan yang mengganggu operasional perjalanan kereta api.
Pak Lukman, boleh diupdate berapa total tiket yang sudah diajukan untuk refund, dan sebenarnya kalau berbicara soal cuaca ya Pak, karena Kembalikan dinamis, ya. meskipun perjalanan mereka tetap berjalan seperti biasa begitu Pak, tidak dibatalkan, apakah mereka tetap bisa mengajukan refund? Ya, soal refund di Daupat ini eh, terus apa dinamis ya bergerak karena refund terkait tiket yang dibatalkan bagi penumpang yang bertambah dan perjalanan yang dibatalkan itu bisa dilakukan sampai dengan 7 hari. Hmm. 7 hari dari tanggal keberangkatan yang tercetak di tiket tersebut. Bisa dilakukan tadi disampaikan sudah melalui lokasi stasiun ataupun melalui daring, aplikasi akses PKI di sana dan kembali 100% di Hmm. Daop 4 Semarang mulai hari Sabtu pagi hingga saat ini lebih dari 11.000 penumpang yang melakukan proses pembatalan tersebut dan Banyak mereka banget ya, hampir eh, ribuan. kami kembalikan 100% sesuai dengan tiket yang mereka bayar. Iya itu Oke. kan. Ya jadi ini juga merugikan operasionalnya dari PT KAI juga, yang harus misalnya bisa berangkat nih gitu ya, bisa nganterin orang dan bisa dapat keuntungan dari sana. Itu kan harus membatalkan tiketnya. Jadi harus dikembaliin uangnya, ribet lagi kan, butuh proses. Jadi dia proses untuk pembelian juga memproses untuk pengembalian. Pengembalian itu pasti ada prosesnya, refunded. Berarti kan dikembalikan tuh. Itu menambah operasional dari KAI. Jadi keuntungannya nggak jadi buat KAI tapi dikembalikan kepada konsumernya atau ya pelanggannya lah yang menggunakan jasa ini gitu ya. Jadi itu juga menjadi beban operasional gitu. Jadi nggak cuma satu hal tapi yang hal lainnya juga membebani dari PT KAI-nya. Pertanyaan bagi penumpang ini, bagaimana kereta api Indonesia, terutama Daob 4 Semarang, untuk mengantisipasi ke depan Itu ini ya. akan tidak terjadi lagi, Pak Lukman? Preventifnya apa ini? Upaya-upaya mitigasi dan juga preventif dari kami untuk meminimalisir adanya bencana dan mengganggu perjalanan kereta api telah kami lakukan dari berbagai tahun yang sebelumnya ya. Bahwa di Daob 4 Semarang ini kami mitigasi ada 10 daerah padanan khusus di wilayah kami. Dan untuk meminimalisir atau mempercepat normalisasi apabila ada gangguan alam seperti sekarang ini, kami ya pertama melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan BMKG wilayah Ayani Semarang ini. Jadi mereka setiap berkala untuk memberikan info. Kedua, kami menyiapkan petugas penjaga daerah khusus yang mereka itu standby di wilayah 10 daerah tadi dan mereka akan secara berkala mengirimkan informasi terkait pantauan wilayah mereka. Kami juga menyiapkan namanya alat material untuk siaga, AMUS seperti batu dan juga bantalan dan juga kayu besi di atas gerbong sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan itu segera dimobilisasi ke daerah yang terjadi bencana dan kami juga memasang CCTV di lokasi-lokasi dapur tadi sehingga kami bisa real time melihat apa yang terjadi di daerah pantauan kami. Sehingga apa yang terjadi, fenomena apa, dan juga perubahan apa, kami bisa pantau langsung, dan kami segera membuat keputusan atas kejadian yang terjadi tadi. Itu ya. Jadi emang bahayanya ketika tadi ya relnya itu, ketika relnya terendam banjir, apakah itu relnya masih bisa digunakan atau tidak? Tiba-tiba misalnya terjadi apa ya, rusak gitu ya, itu akan berbahaya bagi keretanya. Bayangin misalnya bantalan gara-gara banjir atau gara-gara terendam tadi, tanah yang di bawahnya itu fondasinya mungkin jadi melemah gitu. Jadi tanahnya kerendam gitu kan, jadi kayak lumpur. Nah itu kan bisa memperlemah kondisi dari fondasinya. Nah kalau misalnya itu nggak diperbaiki, nggak diperkuat, ketika kereta itu lewat, itu kemungkinan bisa ambles ya. Dan ketika udah ambles kayak gitu ya, kereta mungkin bakal mengalami kecelakaan sampai mungkin keluar jalur gitu. Nah ini yang harus diantisipasi mungkin dari perencanaan awal gitu sebelum membangun rel kereta, karena kalau misalnya rel kereta ini dibangun di tempat yang rawan bencana, itu akan mengganggu operasi dari keretanya. Ya mungkin ya itu mah dari awalnya. Kalau misalnya ya udah bencana seperti ini ya, berarti harus dicari bagaimana preventifnya supaya tidak terendam banjir. Misal dibuat parit, dibuat aliran supaya air tidak menggenang di rel tadi gitu. Karena kalau udah rusak, udah bermasalah, itu akan mengganggu banyak hidup orang yang menggunakan kereta ini. Ya sampai tadi kan sampai ribuan tuh yang dibatalkan. Itu kan mempersulit proses juga. Ya, jadi ya ini karena bencana ya, sesuatu yang kita tidak inginkan gitu, tapi terjadi karena ada perubahan cuaca ekstrim. Nanti terus dilakukan dan kita tentunya berharap bahwa operasional Daob 4 Semarang bisa kembali berjalan ya. Terima kasih Manajer Humas KAI Daob 4 Semarang, Pak Lukman Arif, telah bergabung bersama kami pada siang hari ini. Ya, jadi itu yang mungkin bisa kita pelajari tentang apa ya, bencana alam yang mempengaruhi kinerja dari perjalanan kereta.
yang mungkin berangkat ke kereta juga harus berhati-hati gitu ya. Kalau misalnya jalur lagi rawan atau mungkin dibatalkan, ya kalian harus maklum lah bahwa kondisi cuaca ini itu emang cuaca yang ekstrim, yang jarang terjadi, karena tahun-tahun sebelumnya itu mungkin nggak separah sekarang ya, sampai terendam, sampai jalur rusak, sehingga ada beberapa jalur yang harus dibatalkan, dan itu tujuannya juga untuk keselamatan kita juga ya dibatalkan tadi, karena kalau dipaksakan itu mungkin bisa jadi kecelakaan, dan kalau udah kecelakaan itu akan masalahnya akan lebih panjang lagi gitu ya, karena mungkin bisa jatuh korban jiwa, kerusakan infrastruktur dan sebagainya. Makanya harus diantisipasi gitu. Kalaupun ada sesuatu yang dibatalkan, maka kita harus maklum dengan kondisi tadi gitu ya, karena untuk keamanan kita bersama. Nah, itu mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.